COVID yang terkena. Nah ini dicoba di suasana yang berbeda kan, Mas Bustito soknya ya Pak, hampir saya itu bisa sehat, harapan kita semuanya. Di dalam perencanaan kegiatan yang akan diusulkan tentunya harus sinergi dengan rencana kerja pemerintah daerah. Rencana kerja pemerintah daerah di tahun anggaran 2022 itu ada 6 skala prioritas, sehingga nantinya sinergi antara usulan dan rencana kerja pemerintah daerah. 6 skala prioritas yang pertama itu peningkatan ekonomi lokal. Jadi di bawah pandemi COVID ini bagaimana perekonomian yang ada di kelurahan kabupaten. Kelurahan yang ada di Kabupaten Klaten tentunya perekonomian masyarakat yang menengah ke bawah itu harus ditingkatkan ekonominya. Itu bagaimana caranya? Tentunya ini menjadi skala prioritas rencana kerja pemerintah Kabupaten Klaten. Yang kedua, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Biasanya kalau musrenbang itu semuanya mengusulkan infrastruktur secara keseluruhan. Nah ini peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur menjadi yang kedua. Yang pertama itu peningkatan ekonomi lokal. Yang ketiga, pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Ini sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih, tentunya Klaten yang maju, mandiri dan sejahtera. Sehingga harus dikurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Kalau dihilangkan itu tidak bisa. Kemiskinan hilang sama sekali tidak bisa, tapi harus dikurangi. Sehingga jumlah dalam setiap tahunnya angka kemiskinan itu harus menurun. Sehingga nantinya sinergi. Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia sesuai dengan era yang sekarang ini, agar tidak tertinggal ini harus ditingkatkan sumber daya manusianya. Kemudian yang kelima, kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana. Nah untuk kelestarian lingkungan hidup tentunya menjadi kewajiban kita bersama-sama. Tidak hanya oksigen terus yang dihirup, yang kita serap, tapi bagaimana agar lingkungan yang hijau tidak hanya artinya hanya debu yang kita hirup, tapi bagaimana agar oksigen yang dari tumbuh-tumbuhan itu juga diberi napas. Sehingga kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana tentunya menjadi skala prioritas yang kelima. Karena di kondisi yang sekarang ini banjir sedikit-sedikit saja sudah ada banjir itu. Hampir merata. Jadi banjir itu ternyata dulu saya itu perkiranya ya di sawah saja, kota aman banjir. Ternyata juga masih sama itu, di kota juga sedikit hujan agak lama saja sudah agak banjir itu. Utamanya yang di perempatan Matahari itu kalau hujan agak lama sudah WA saya sudah penuh itu. Sebaiknya arus lalu lintas dialihkan Pak untuk menghindari genangan air yang ada di perempatan. Kelima, kemudian yang keenam, peningkatan tata kelola pemerintahan. Tentunya tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat harus kita tingkatkan. Ini menjadi harapan kita semuanya. Sehingga 6 skala prioritas yang ada ini harus sinergi dengan usulan Bapak dan Ibu sekalian. Akan memasukkan dari usulan-usulan yang ada, namun harapan kami dari 6 skala prioritas itu semuanya itu ada, semuanya itu nanti bisa mencakup. Nah, di samping itu juga Teguri salah satu kecamatan yang masuk stunting, walaupun ini tidak berada di kelurahan kabupaten, tapi itu sehingga OPD yang membidangi itu akan mengucurkan anggaran pun. Untuk kecamatan Klaten Tengah itu ada data stuntingnya itu di desa Gumulan, tapi desa-desa yang lainnya diminta juga untuk ikut mengusulkan agar kecamatan Klaten Tengah itu tidak menjadi kecamatan yang stunting. Jadi harapan kita semuanya
6 skala prioritas dari diusulkan, tentunya ini sudah diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu ini bidang tumbuh kaki. Bahkan di tingkat kabupaten kemarin sempat menduduki ranking yang ketiga. Jadi rankingnya ketiga, 4, 5 sampai dengan yang ke-10. Ini tidak bisa sampai di bawah yang ke-10. Nah, harapan kami semuanya itu mengambil peran sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Pak RT juga mengambil peran, Pak RW itu juga mengambil peran. Tidak hanya kami saja beserta unsur dari Babinsa, Babin Kamtipmas yang ngoyak-ngoyak PKL, Bu Lurah saja, tapi Pak RT dan Pak RW, gugus tugas yang ada ini juga melaksanakan kegiatan PPKM yang sama, melaporkan, mengevaluasi tentang protokol kesehatan yang diterapkan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Klaten. Khususnya kami juga minta nanti laporan dari Bu Lurah, Pak Kades, penerapan protokol kesehatan di masing-masing warga. Artinya pada saat resepsi, kegiatan sosial maupun kegiatan sehari-hari keluar rumah, apakah sudah menerapkan protokol kesehatan atau belum. Jadi dari Kementerian Menko Perekonomian itu juga menekankan masing-masing desa, kelurahan, warga yang ada di wilayah kerjanya Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga harapan kami, karena kondisi yang sekarang ini Kabupaten Klaten hanya sangat tinggi, jadi angka kematiannya ini masih di atas rata-rata nasional. Angka kesembuhannya juga masih di bawah rata-rata nasional. Jadi kemarin angka kematiannya di tingkat nasional itu hanya mentargetkan 3%, sementara Klaten itu 6%. Baru disampaikan kemarin tadi malam di Bungulan itu juga ternyata positif COVID yang meninggal. Jadi abunya, kemudian ini bapaknya ini. Sehingga tanpa bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian, ini juga tidak akan berhasil. COVID-19 yang ada di Kecamatan Klaten Tengah tanpa bantuan dari Pak RT, Pak RW ini tidak akan bisa berhasil. PSBB yang diterapkan, dievaluasi itu juga belum maksimal, belum bisa menekan angka COVID yang ada. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah masuk di tahap yang kedua PSBB pada pelayanan toko-toko yang